Berjumpa lagi dengan saya Hadi Agus Romtoni pada channel Doni Rom. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah video tutorial yaitu mengenai ganti password ya. Meneruskan tutorial sebelumnya. Pada sebuah komen ada permintaan untuk membuat form penjualan. Nanti kita akan coba untuk membuat form penjualan tersebut, tapi mungkin nanti videonya akan agak panjang, jadi mungkin akan kita pecah-pecah ya guys, mungkin dua bagian atau menjadi 3 bagian untuk form penjualan nanti. Untuk pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial mengenai cara membuat form penggantian password ya guys. Pertama-tama buatlah sebuah form seperti tampilan pada layar ini, kemudian jika sudah, ganti name-nya satu persatu untuk text box-nya dan juga button-buttonnya. Untuk text box pertama saya kasih nama ini txt kode, kemudian yang kedua txt user, kemudian yang ketiga txt pas lama, kemudian yang ini kita ganti menjadi txt pas baru, kemudian yang terakhir yaitu txt ulang password. Kemudian untuk buttonnya terdiri dari 3 buah, yaitu button save, kita kasih nama button save, kemudian button cancel, kita kasih nama button cancel, kemudian exit ya. Jika sudah, kita langsung saja ke coding ya guys. Kita double klik formnya ya, kemudian kita ketikkan di bagian yang atas ini di bawah public class form ganti pas, kita ketikkan dim str, kita membuat variabel terlebih dahulu, dim str sql astring ya, kemudian dim proses, proses as new cls koneksi. Tutorial ini adalah kelanjutan dari tutorial sebelumnya ya guys, jadi jika ada yang kurang paham silahkan lihat tutorial sebelumnya biar paham ya guys. tbl ganti pas as data tabel. Jika sudah, kita buat prosedur untuk mengosongkan text box ya guys. Privat sub kosong ya, kita kasih nama privat sub kosong, kemudian enter, txt kode titik tag sama dengan petik, kemudian txt user titik tag, kemudian txt pas lama titik tag sama dengan petik, kemudian txt pas baru titik tag sama dengan petik, kemudian txt ulang pas titik tag sama dengan tag. Jika sudah, langsung ke form loadnya kita isi dengan pemanggilan prosedur kosong ya guys, call kosong. Nah ini pada prosedur kosong kita kasih fokusnya di txt kode ya guys, txt kode fokus. Nah,
sudah langsung ke nih txt kode. Nah, txt kode ini kita akan kasih coding untuk menampilkan data pada saat kita memasukkan kode user lalu tekan enter, maka akan muncul datanya jika ada data dalam database nya ya guys, sesuai yang ada dalam database ya guys. txt kode kita pakai event keypress ya guys, keypress ya, ini dihapus saja. Jadi pada event keypress ini pada saat kita enter akan memanggil perintah yang kita inginkan ya. If keychar, nah, keychar sama dengan chr buka kurung 13 ini adalah untuk pada saat kita menekan enter ya guys. Kemudian kita ketikkan try, nah kemudian kita perintah SQL str SQL sama dengan select. Nah, kita akan memilih data dari tabel login ya, di mana kodenya sama dengan yang ada pada textbox txt kode titik teks. Kemudian enter dan tbl ganti pas sama dengan proses titik execute query buka kurung str SQL, kemudian enter. Apakah datanya ditemukan? If tbl row count, jika jumlah datanya sama dengan 0, then jika tidak ditemukan maka msgbox, bisa memakai msgbox atau msgbox.show ya guys. Kalau pengen simple pakai msgbox ya guys ya, msgbox buka kurung ketik kode yang Anda masukkan. Jika tidak ketemu kita kasih sebuah pesan ya guys, kode yang Anda masukkan tidak ada ya, tidak ada dalam database. Untuk pesannya terserah mau kata-katanya seperti apa, terserah. Kemudian titelnya misalkan perhatian koma ini seharusnya di sini guys, titelnya belakangan ini koma oke only koma oke only plus ininya critical, ikonnya critical, koma yang tadi koma ini captionnya, kemudian kita tutup ya guys. Jika sudah enter txt kode
titik fokus ya, terus exit sub jika ditemukan, else jika ditemukan, tst user titik tag sama dengan isi tag test user dengan data dan data yang sesuai dengan kode yang telah dimasukkan di text box 1 ya guys, username. Jika sudah, enter. Oh ini kok ada yang keliru, row 0 ini guys, buka kurung 0. Jika sudah, txt pas lama, kemudian fokus ke kursornya, fokus ke txt pas lama ya guys. Jika terjadi error, kita kasih message box juga, message box. Nah ini contohnya message box ya guys, penggunaan message box titik show. Kalau tadi pakai perintah msg box, misalkan proses gagal, karena message. Kemudian captionnya kita kasih error. Nah, oke, kemudian error, ikonnya kita kasih error, tombolnya kita kasih oke. Jika sudah, kita lanjut ke coding simpan ya guys. Kita double klik button simpan, kemudian kita langsung ketikkan di sini ya guys, try. Kita akan memvalidasi dulu ya guys, validasi bahwa password lamanya udah benar dalam memasukkannya, password baru dan ulang password harus sama ya. Di sini nanti kita akan validasi terlebih dahulu ya. str sql sama dengan petik-petik, kemudian di dalamnya kita ketikkan select bintang from tbl login where kode, dimana kodenya sama dengan txt kode tag and password sama dengan karena kita kemarin pakai enkripsi MD5 ya yang telah kita buat pada tutorial sebelumnya, maka kita akan kasih juga enkripsi MD5 nya di sini ya guys. Untuk passwordnya berarti enkripsi MD5 txt pas lama teks. Nah, teks tutup kurung, kemudian
Jika sudah, kita enter. TBL ganti pas sama dengan proses execute query str SQL, kemudian enter. Apakah datanya ditemukan? If TBL row titik count, jika jumlah datanya sama dengan 0, maka munculkan sebuah pesan ya. Pesan MSG box kode user dengan password tidak cocok. Jika password dengan kode usernya yang kita masukkan tidak sesuai guys, maka akan muncul peringatan seperti ini ya. Stylenya warning aja, critical. Kemudian VB oke only, koma plus ya guys, plus critical, kemudian captionnya peringatan gitu aja ya guys. Dan kita enter txt pas lama titik fokus. Nah, sudah exit sub. Else kemudian jika password baru dan ulang passwordnya tidak sama, akan kita munculkan sebuah pesan ya guys. If txt pas baru titik tag tidak sama dengan txt ulang pas titik tag, maka MSG box buka kurung petik, kita kasih pesan password baru dengan ulang password tidak cocok. Kemudian koma oke only, kemudian plus ikonnya critical, kemudian titelnya kita kasih peringatan, perhatian gitu aja guys, perhatian. Nah, kemudian enter lagi txt pas baru titik fokus dan exit sub. Jika kemudian kita misalkan password baru dan ulang password atau kode usernya masih kosong, kita munculkan pesan juga ya guys, pesan tidak boleh kosong ya guys. Else if txt kode titik teks sama dengan petik or txt pas baru titik tag sama dengan petik
or txt ulang pas titik teks sama dengan titik then munculkan pesan MSG box ada kolom isian yang masih kosong, misalkan kasih pesan kayak gitu ya, masih ada kolom yang masih kosong. Kemudian kita kasih ikon kritikal, kemudian captionnya peringatan gitu ya guys. Sudah, enter, exit sub. Jika sudah, kita pada bagian end if ini kita enter lagi. Ini untuk coding validasinya ya guys, untuk coding simpan atau update nya adalah di bawahnya ini ya guys. Kemudian untuk update password barunya kita ketikkan str_sql sama dengan petik 2 update tbl login set password sama dengan petik enkripsi MD5. Ini adalah prosedur yang telah kita buat pada tutorial sebelumnya. Txt pas baru teks, kemudian where dimana kode sama dengan txt kode teks. Kemudian enter, kemudian ketikkan lagi proses titik execute non query ya, non query buka kurung str_sql. Jika sudah, kita kasih pesan ya, pesan bahwa proses berhasil ya guys. MSG box buka kurung, misalkan penggantian password berhasil. Oke only, oke only plus information ya guys, ikonnya information, kemudian captionnya sukses. Kemudian kita panggil prosedur untuk mengosongkan text box ya, prosedur kosong. Kemudian enter. Jika terjadi error, munculkan sebuah message MSG box kita pakai message box aja guys. Message box titik show buka kurung proses gagal gitu aja ya guys, proses gagal karena
karena spasi kemudian x titik message koma captionnya kita kasih nama error. Kemudian kita kasih ikon tombol oke, kemudian kita kasih ikon error aja guys. Nah jika sudah kita simpan, kemudian kita lanjut ke coding batal ya. Batal kita kasih file kosong ya. Kemudian kita lanjut ke coding exit. Untuk exit ya guys, kita close. Nah, jika sudah kita simpan dulu, kita jalankan untuk form ganti password ya. Kemudian kita run ya, kemudian coba kita acak terlebih dahulu ya guys. Nah, misalkan kita acak, nah jika tidak ditemukan akan muncul kayak gini guys, kode yang Anda masukkan tidak ada dalam database ya, seperti ini ya guys. Ini tadi adalah mana tadi, di Kypress ya ini, dan tidak ada dalam database. Coba kita masukkan sesuai yang ada dalam database ya guys, 001, terus kemudian enter ya. Passwordnya admin kalau nggak salah guys, admin. Misalnya password barunya coba ya. Kemudian password yang ini ulang passwordnya coba, kita tidak samakan ya guys. Nah coba kita simpan apakah bisa berhasil. Nah kode user, oh passwordnya bukan admin ini guys. 1 2, aduh tidak cocok guys. Nah, kita buat admin baru aja guys, buat admin baru lewat ya pengguna ya, soalnya passwordnya lupa guys, karena kita enkripsi jadi tidak tahu ini passwordnya yang sebenarnya apa ya guys. Kita buat user baru aja 002, username-nya admin, passwordnya admin, kemudian admin. Refresh, ini dihapus saja guys. Ini enggak, oh admin, ini di copy aja ya. Nah udah, ini dihapus yang nomor 2 ini. Jika sudah, kita langsung ke yang tadi, form ganti password ya. (001) ya, 01 admin. Misalkan passwordnya kita buat salah ya, ini acak aja, apakah nanti bisa disimpan. Misalkan ini tes, kemudian ini tes ya, sama ini password baru dan ulang pasnya sama. Coba kita simpan. Nah kode user dengan password tidak cocok karena password lamanya tadi kita isi dengan asal ya guys. Coba kita isi yang sesuai, tapi ininya password baru dan ulang passwordnya kita coba tidak samakan. Coba kita simpan apakah bisa.
Nah, tidak bisa ya guys, karena password baru dengan ulang password tidak cocok. Jadi kita harus samakan terlebih dahulu, misalkan 1 2 3 4 ya guys, ini juga 1 2 3 4, kemudian kita simpan. Nah, berhasil, sukses, penggantian password berhasil ya. Coba kita lihat di sini, apakah nanti akan ada perubahan di passwordnya, ini karakternya akan berubah. Kita refresh dulu. Nah ya, berubah ya guys, berarti sudah bisa dan benar ini codingnya. Nah, demikian tutorial dari saya, semoga dapat bermanfaat. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Untuk tutorial selanjutnya mungkin nanti akan pada form penjualan ya guys. Tunggu dan pantengin terus channel ini. Sampai jumpa lagi pada video-video tutorial berikutnya.